Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai organisasi kurikulum. Kelompok kami terdiri dari anggota 1. Hikmah Puji Listianing Tias dengan NIM belakang 52, 2. Faharis Ahmad Ma'rifatullah dengan NIM belakang 53, kemudian 3. Tiara Ajeng Sevana NIM belakang 56, kemudian Tariza Lailatul Muna NIM belakang 61, kemudian Alfi Kumaraleha NIM belakang 68, kemudian Rahma Aulia NIM belakang 73. Organisasi kurikulum. Pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran dapat dicapai secara efektif. Tujuan pendidikan yang dirumuskan dapat mempengaruhi pola atau desain kurikulum karena tujuan tersebut dapat menentukan pola atau kerangka untuk memilih, merencanakan, dan melaksanakan segala pengalaman dan kegiatan belajar di sekolah. Rusman 2009. Organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan, dan pengalaman belajar yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Muhammad Ansyar 2015. Jadi berdasarkan pengertian di atas bahwa organisasi kurikulum adalah pola susunan komponen-komponen kurikulum yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, unit, dan yang tujuannya untuk mempermudah siswa memahami apa yang diajarkan sehingga menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Antara lain, yang pertama, organisasi kurikulum bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan rencana pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. Tujuan ini mencakup perancang kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, organisasi kurikulum juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Hal ini mencakup mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti tenaga pengajar, sarana, dan prasarana, serta kurikulum. Yang ketiga, organisasi kurikulum bertujuan untuk menjamin kesesuaian dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan ini mencakup memastikan bahwa kurikulum memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan dalam standar pendidikan. Yang keempat, organisasi kurikulum bertujuan untuk membantu pengajar dalam proses pengajaran. Hal ini mencakup untuk menyediakan panduan dan materi pembelajaran yang relevan dan terstruktur, sehingga pengajar dapat mengajar dengan lebih efektif. Selanjutnya ada model organisasi kurikulum. Terbagi menjadi 4, yaitu ada kurikulum subjek akademis, kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, dan kurikulum teknologis. Yang pertama ada kurikulum subjek akademis. Model konsep akademis merupakan model tertua yang bersumber dari pendidikan klasik atau perennialisme dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Kurikulum ini praktis, mudah disusun, dan digabungkan dengan tipe lainnya. Kurikulum subjek akademis sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidikannya lebih bersifat intelektual, sehingga nama mata pelajaran yang menjadi isi kurikulum hampir sama dengan nama disiplin ilmu. 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum subjek akademis. Yang pertama, pendekatan pengetahuan. Murid-murid belajar bagaimana memperoleh dan menguji fakta-fakta dan tidak hanya sekedar mengingat. Yang kedua, studi yang bersifat integratif, merupakan respons terhadap perkembangan masyarakat yang menuntut model-model pengetahuan yang lebih komprehensif terpadu. Yang ketiga, pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah fundamentalis, itu mengajarkan berdasarkan mata pelajaran dengan menekankan membaca, menulis, dan memecahkan masalah-masalah matematis. Yang kedua, ada kurikulum humanistik. Kurikulum ini
berpusat pada siswa, student centered, dan mengutamakan perkembangan afektif siswa sebagai persyaratan dan sebagaimana integratif dari proses belajar. Berdasarkan kurikulum humanistik, fungsi kurikulum adalah menyiapkan peserta didik dengan berbagai pengalaman, naluriah, dan gagasan yang sangat berperan dalam perkembangan individu. Peran guru yang diharapkan itu satu, mendengarkan pandangan realitas peserta didik secara komprehensif. Yang kedua, menghormati individu peserta didik. Yang ketiga, tampil alamiah, otentik, dan tidak dibuat-buat. Jenis organisasi kurikulum. Beberapa acuan dalam kurikulum humanistik. Yang pertama, integrasi semua domain afeksi peserta didik, yaitu emosi, sikap, dan nilai-nilai dengan domain kognisi, yaitu kemampuan dan pengetahuan. Yang kedua, kesadaran dan kepentingan. Yang ketiga, respon terhadap ukuran tertentu seperti kedalaman suatu keterampilan. Kelemahan kurikulum humanistik. Yang pertama, keterlibatan emosional tidak selama berdampak positif bagi perkembangan individu peserta didik. Meskipun kurikulum ini sangat menekankan individu peserta didik, pada kenyataannya di setiap program terdapat keseragaman peserta didik. Nomor 3, kurikulum ini kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Keempat, dalam kurikulum ini prinsip-prinsip psikologis ada yang kurang terhubungkan. Yang ketiga ada kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial adalah kurikulum yang lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat. Contohnya dalam pendidikan, yaitu bukan untuk upaya sendiri, melainkan untuk kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Adapun ciri-ciri dari desain kurikulum rekonstruksi sosial itu ada 3. Yang pertama, bertujuan utama untuk menghadapkan para siswa pada tantangan, ancaman, dan hambatan-hambatan. Yang kedua, kegiatan belajar dipusatkan pada masalah-masalah sosial yang mendesak. Yang ketiga, pola-pola organisasi kurikulum ini disusun seperti roda, di tengah-tengahnya sebagai poros yang merupakan masalah yang menjadi tema utama. Yang selanjutnya, yaitu yang keempat, ada kurikulum teknologis. Kurikulum teknologis itu dibagi menjadi 2, yaitu perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Perangkat lunak atau software pada bentuk ini lebih menekankan kepada penggunaan alat-alat teknologis yang menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan. Yang kedua, perangkat keras atau hardware pada bentuk ini lebih menekankan kepada penyusunan program pengajaran atau rencana-rencana pelajaran dengan menggunakan pendekatan sistem. Adapun ciri-ciri dari kurikulum teknologis yaitu ada 2. Yang pertama, yaitu ditujuankan pada penugasan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Tujuan-tujuan yang bersifat umum ini yaitu kompetensi yang dirinci menjadi tujuan-tujuan khusus yang disebut objektif atau tujuan instruksional. Yang kedua, metode yang digunakan biasanya bersifat individual, kemudian pada saat tertentu ada tugas-tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Pelaksanaan pengajaran mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Penegasan tujuan kepada siswa. Yang kedua, pelaksanaan pengajaran. Yang ketiga, pengetahuan tentang hasil. Yang keempat, organisasi bahan ajar. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Selanjutnya ada jenis organisasi kurikulum. Yang pertama ada correlated kurikulum, yang kedua separated subject kurikulum, dan yang ketiga integrated kurikulum. Yang pertama ada correlated kurikulum, yaitu mata pelajaran terhubung. Correlated
pembahasan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya atau satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Contoh, sejarah, ekonomi, geografi merupakan mata pelajaran yang mempunyai kesamaan, sehingga digabungkan menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Biologi, fisika, dan kimia digabung menjadi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Adapun kelebihan korelatif kurikulum sendiri, yang pertama, menunjukkan adanya integrasi pengetahuan kepada siswa, di mana dalam pelajaran yang disajikan disoroti dari berbagai bidang dan disiplin ilmu. Yang kedua, dapat menambah interest dan minat siswa terhadap adanya hubungan antar berbagai bidang studi. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman siswa akan lebih mendalam dengan penguraian dan penjelasan dari berbagai bidang studi. Yang keempat, lebih mengutamakan pada pemahaman dari prinsip-prinsip daripada pengetahuan dan penguasaan fakta-fakta. Adapun kekurangan dari korelatif kurikulum adalah yang pertama, bahan yang disajikan tidak berhubungan secara langsung dengan kebutuhan siswa. Demikian juga masalah-masalah yang dikemukakan tidak berkenaan secara langsung dengan kehidupan sehari-hari yang dialami siswa. Yang kedua, pengetahuan yang diberikan tidak mendalam. Yang ketiga, urutan penyusunan dan penyajian bahan tidak secara logis dan sistematis. Yang keempat, kebanyakan di antara para guru kurang menguasai antar disiplin ilmu, sehingga dapat mengaburkan pemahaman siswa. Jenis organisasi kurikulum yang kedua adalah separated kurikulum. Separated kurikulum atau mata pelajaran yang terpisah-pisah merupakan organisasi kurikulum dalam bentuk mata pelajaran yang disajikan secara terpisah antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya. Contoh penyajian mata pelajaran untuk sekolah rakyat sekarang sekolah dasar terdiri atas ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu hewan, ilmu tumbuh manusia, ilmu kesehatan, dan ada juga ilmu alam. Adapun kelebihan dari kurikulum ini, yang pertama adalah bahan pelajaran disusun secara logis, sistematis, sederhana, dan mudah dipelajari. Yang kedua, dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai dan budaya terdahulu. Yang ketiga, kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan. Yang keempat, bentuk kurikulum ini mudah dipola, dibentuk, didesain, bahkan mudah untuk diperluas dan dipersempit, sehingga mudah disesuaikan dengan waktu yang ada. Adapun kekurangan dari kurikulum ini, yang pertama adalah kurikulum ini memberikan mata pelajaran yang lepas-lepas atau yang tidak berhubungan satu sama lain. Yang kedua, kurikulum ini tidak memperhatikan masalah-masalah sosial yang dihadapi anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, kurikulum ini menyampaikan pengalaman umat manusia yang lampau dalam bentuk logis dan sistematis. Jenis organisasi kurikulum yang ketiga yaitu integrated curriculum. Integrated curriculum yaitu ketika mata pelajaran dipusatkan pada suatu masalah atau unit tertentu dengan adanya kebulatan bahan pelajaran diharapkan dapat terbentuk kebulatan pribadi peserta didik yang sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Misalnya, pelajaran agama Islam kelas 12 jurusan IPA tentang Isra Mi'raj. Maka peristiwa itu bisa diterangkan dalam pelajaran fisika tentang kecepatan. Kecepatan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu sangat tinggi sehingga seakan-akan tidak masuk akal. Dalam ilmu fisika terdapat yang namanya kecepatan yang tak terhingga. Kecepatan yang tak terhingga hanya bisa berlaku kalau benda itu tidak mempunyai massa jenis, dan massa jenis ini bisa diterangkan dalam pelajaran kimia. Ada pula kelebihan dari integrated curriculum yaitu satu, mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dalam menyesuaikan suatu topik dan permasalahan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimilikinya secara individu. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif atau menyeluruh dan dapat mengembangkan belajar secara bekerja sama. Yang keempat, dapat membantu meningkatkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat.
Yang kelima, dapat menghilangkan batas-batas yang terdapat dalam pola kurikulum yang lain. Kekurangan integrated kurikulum yaitu 1. Memerlukan kesiapan dan kemampuan guru secara khusus dalam pengembangan kurikulum ini. 2. Bahan pelajaran tidak disusun secara logis dan sistematis. 3. Bahan pelajaran bersifat sederhana. 4. Memerlukan biaya dan waktu tenaga yang banyak. Ciri-ciri dari integrated kurikulum yaitu minat, masalah, serta kebutuhan siswa dalam masyarakat dipertimbangkan sebagai dasar penyusunan kurikulum, walaupun masih dalam batas-batas tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.